Maunya tujuan permintaan suku anak dalam itu yang sudah lari ke hutan, ibaratnya tidak mau tinggal di berbaur sama masyarakat, oke, tidak dipermasalahkan. Tetapi untuk suku anak dalam yang ingin tinggal berdampingan dengan masyarakat, mintalah sedikit lahan hutan itu loh, lahan HP untuk didirikan rumah ataupun buat bercocok tanam, jangan diambil sama PT semua. Mereka nggak punya tempat tinggal, nggak punya lahan untuk bercocok tanam gitu di sini. Oke. Nah, ketika nanti kita kunjungan ke suku anak dalam, apakah memungkinkan bisa dipertemukan dengan suku anak dalam yang asli agar saya bisa memotivasi untuk terus berjuang bahwa ini ada loh suku anak dalam Jambi itu masih ada. Oh, bisa banget. Kalau Itu hanya bisa dilewati suku anak dalam kalau kita mau menemuin yang tidak pakai baju di tengah hutan, kita jalan kaki bisanya. no Itu pun problem, oke, yang diantar itu pakai keturunan suku anak dalam karena penciumannya sangat tajam. no Kalau problem. tidak ada Yang penting gini, oke, bagi saya pembuktian ini kenapa? Biar saya bisa gedor ke beberapa kementerian agar tolong tidak ganggu habitat kawasan suku anak dalam yang masih ada di Provinsi Jambi. Karena habitat oke, manusia itu terganggu. Bagaimanapun suku anak dalam itu saudara kita. betul, 2011 saya betul. pernah ke suku anak dalam bagi-bagi baju, bagi-bagi buku, saya pernah ke sana, pernah. Dan mereka juga mengatakan hal demikian bahwa kami terusir oleh PT-PT. Itu tahun 2011, rekamannya masih ada aku. Betul, betul. Ini kan permasalahan ini kan mereka yang di daerah Palembang tuh udah habis lah lahan hutannya. Mereka lari di daerah Jambi, di Hmm. perbukitan Jambi sana. Hmm. Dan itu hanya bisa ditemui kalau kita diantar sama keturunan suku anak dalam. Mereka baru bisa menemui kita. Dan Oke. untuk yang sudah berbaur sama masyarakat sudah banyak ternyata. Hmm. Tapi mereka tidak punya tempat tinggal. Mereka hanya dikasih makan sama pihak-pihak orang kaya, pihak-pihak PT, suruh ikut kerja di kawitan itu, tetapi tidak punya penghasilan gitu loh. Hanya cukup untuk makan. Nah, Mereka dijadikan yang budak kah? betul. Nah, keinginan mereka itu mintalah sedikit lahan, mungkin 1 hektar untuk berapa orang, biar bisa bercocok tanam untuk penghasilan, untuk kehidupan ke depan, untuk anak-anaknya biar bisa sekolah. Tidak ada sekolah dan tidak punya KTP di sini. Hmm. Luar biasa ini. Oke. Persiapan Mas Adi sendiri sampai hari ini, Betul. sampai sekarang berada di Jambi itu diundang atau memang Mas Adi berangkat sendiri atau bagaimana? Saya diundang, Mbak. Nah, diundang dan kebetulan saya kenal sama salah satu keturunan suku anak dalam yang mungkin ingin dijadikan temenggung. Tapi beliau belum siap menjadi temenggung karena apa? Pak Ibu ini mau menjadi temenggung tetapi dia tidak bisa menyejahterakan suku anak dalam yang masih terantar ini. Karena terhalang oleh banyak-banyak PT ingin membantu, kita hanya bisa membantu memberi beras, memberi pakaian ya gitu. Aduh, Tapi tidak diberikan hak pengelolaan atau suruh ngelola lahan, bercocok tanam gitu, tidak itu. tidak ada lahan yang kosong, sudah dikuasai semua di sini. Jadi mereka mau tidak mau tidurnya seadanya, numpang-numpang di teras orang. Tapi mereka sendiri mau kalau dikasih rumah atau dikasih apa mau mereka. Dia pengen, Mak Dasar justru ini ada lahan 200 hektar. Hah? Tetapi punya Pak Ibnu, dia keturunan suku anak dalam, tapi tidak punya biaya Pak Ibnu. Dia pengen mungkin dari pemerintah membangunkan mungkin bantuan mungkin sedikit rumah-rumah kayu biasa dan sisanya lahan itu untuk bercocok tanam mereka gitu loh. Kita akan buat melalui crowdfunding kalau mau. Nanti PT Tani, saya sebagai Sekjen Tani masuk ke area sana, tapi kita tetap melakukan crowdfunding. Saya yang koordinator untuk Desa Sungai Anak, suku anak dalam itu. Yang jelas, satu instruksi kita duduk bareng dulu, maunya bagaimana gitu. Yang jelas ini saya sudah bisa menangkap maunya bagaimana. Oke, betul. Ini suku anak dalam emang sudah punya keinginan untuk tinggal di dan ingin punya KTP, intinya jadi warga negara Indonesia benar lah. Mungkin Pak Ibnu sendiri juga ada lahan yang luas sekitar 200 hektar untuk kelompoknya beliau dan mungkin bisa didirikan rumah dan lahannya sisanya biar untuk bercocok tanam Pak mereka. Kita bisa lakukan crowdfunding di sana. Oke, siap, Bung. Saya kan kemana-mana kan memang untuk melakukan crowdfunding. Jadi ada lahan berapa hektar, yuk kita bercocok tanam apa. Saya juga bantu di penjualannya.
Betul. Ya alhamdulillah sampai saat ini semuanya berjalan dengan baik. Ini Cuma mungkin kalau khusus suku atau anak dalam mungkin ini memang saya terpanggil, memang mereka tuh saudara kita gitu. Jadi jangan sampai kena eksploitasi oleh PT-PT itu. betul. Masa sih pemerintahan Jambi itu mengatakan demikian? Nggak ada gitu. Jelas sih mereka mengatakan nggak ada. Ini dari beliau, untuk dari Pak Ibnu sendiri, tidak mungkin datang ke pemerintahan untuk diekspor ke media atau gimana. Jawaban dari pemerintah itu kan ya, mereka kan alasannya tidak mau Hmm. diajak tinggal di kampung. Tetapi kan gimana mereka bisa mau, sedangkan mereka disuruh tinggal jadi babu. Tidak ada lahan untuk bercocok tanam. Oke. Dan tidak ada tempat tinggal. Kan harusnya kalau memang pemerintah mengajak, dan siapkanlah lapangan pekerjaan juga untuk mereka itu. Oke, Kasihan oke. mereka itu, warga kita juga. Oke, saya paham. Saya paham banget kondisinya, saya paham banget. Kita akan langsung ke beberapa kementerian dan ke Greenpeace, dan saya bisa lapor ke PBB juga untuk hal ini. Oke, oke. Nanti biar saya kirim nomornya Pak Ibnu juga, mungkin bisa koordinasi setelah lebaran kita kumpul ke sini. Boleh? Oke, oke. Oke, kalau begitu. Terima kasih Oke. banyak Mas Adi. Semoga ini menjadi Oke. jalan amal baik untuk kita semua. Amin, amin. Oke, terima kasih. Salam buat Ibnu dan teman-teman yang lain. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.